Hai, kembali lagi dengan Sinvesta dengan wajah baru yang akan menghadirkan sebuah asumsi-asumsi yang tengah beredar di masyarakat. Tentunya dengan informasi yang menarik, inovatif, dan juga informatif. Kali ini kami akan membahas asumsi-asumsi yang beredar di tengah masyarakat mengenai pembatasan mobilitas penduduk di masa pandemi COVID-19. Bersama saya, Nadifani Nadia, salam Persma. Menghadapi kasus pandemi COVID-19 di Indonesia, pemerintah mengadakan beberapa kebijakan terkait pembatasan kegiatan masyarakat di luar ruangan. PSBB atau pembatasan sosial skala besar merupakan istilah pertama yang digunakan untuk mengatasi penyebaran virus corona yang dilakukan pada bulan April tahun 2020. Dilanjutkan dengan adanya kebijakan yang hampir sama dengan istilah yang berbeda, yaitu PPKM atau pemberlakuan pembatasan kegiatan masyarakat yang dilaksanakan pertama kali pada tanggal 11 hingga 25 Januari tahun 2021 di wilayah DKI Jakarta dan 23 kabupaten atau kota di 6 provinsi berisiko tinggi penyebaran COVID-19. Dianggap kurang efektif, pemerintah kembali menjalankan PPKM Mikro yang dimulai pada tanggal 9 Februari 2021 dengan pengaturan penekanan kasus pada tingkat RT hingga RW. Disusul dengan diberlakukannya kembali kebijakan PPKM, penebalan PPKM Mikro akibat adanya peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia. Pasca libur Hari Raya Idul Fitri, pemerintah kembali menerapkan PPKM darurat menyusul adanya varian virus baru asal India yang kita kenal sebagai varian Delta. Pelaksanaan PPKM darurat ini berakhir pada tanggal 25 Juli tahun 2021. Hingga menjelang libur Natal dan Tahun Baru, pemerintah kembali mencanangkan pemberlakuan PPKM level 3 atau PPKM Nataru pada tanggal 24 Desember 2021 hingga 2 Januari 2022. Namun secara resmi pada tanggal 7 Desember 2021, pelaksanaan PPKM level 3 atau PPKM Nataru dibatalkan. Hal tersebut didasarkan karena adanya peningkatan penanganan kasus COVID-19 di Indonesia berikut jumlah vaksinasi yang telah diberikan. Adanya pelaksanaan PPKM dan juga pembatalan PPKM Nataru menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat, tidak terkecuali pada kalangan mahasiswa. Survei online telah dilakukan untuk melihat bagaimana respon masyarakat mengenai pelaksanaan dan pembatalan PPKM di Indonesia selama masa pandemi. Berdasarkan survei online yang telah dilakukan melalui Google Form, seluruh responden menjawab bahwa PPKM merupakan pembatasan masyarakat guna menekan angka penularan dan kesakitan akibat COVID-19. Dari data tersebut menunjukkan bahwa masyarakat telah memahami mengenai PPKM itu sendiri. Mereka juga mengungkapkan tujuan yang bervariasi dari diberlakukannya PPKM, seperti mengurangi mobilitas masyarakat, memutus mata rantai COVID-19, serta untuk membatasi kegiatan masyarakat di tempat umum agar penyebaran virus dapat tertangani dan tercegah dengan baik. Menurut responden, pemberlakuan PPKM dari awal hingga akhir memiliki pengaruh yang sangat tinggi sebesar 93,1% terhadap penurunan angka kejadian COVID-19. Sebanyak 58,6% responden juga menjawab bahwa pemberlakuan PPKM ini efektif. 34,5% menjawab sangat efektif dan sisanya 6,9% menjawab kurang efektif. Hal tersebut dapat diartikan bahwa pemberlakuan PPKM efektif dilakukan untuk menurunkan angka kejadian kasus COVID-19. Berkaitan dengan tingkat kepatuhan dan opini responden didapatkan bahwa secara umum tingkat kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan PPKM sebesar 72,4% atau dalam kategori cukup patuh. Faktor ekonomi adalah alasan utama mengapa pelaksanaan PPKM di Indonesia masih belum optimal. Pekerjaan seperti petani, pedagang, sopir, konstruksi, dan peternakan adalah beberapa contoh jenis pekerjaan yang tidak memungkinkan untuk dilakukan secara daring.
Selain itu, menurut hasil survei, jenis pekerjaan yang tidak terikat waktu seperti sopir dan pedagang adalah jenis pekerjaan yang dapat terdampak oleh adanya PPKM. Hal tersebut didasarkan pada jam kerja dan target pelanggan. Semakin sedikit waktu bekerja, maka semakin sedikit pula uang yang akan dihasilkan. Di samping faktor ekonomi, faktor kurangnya pengetahuan masyarakat akan bahaya dan dampak dari COVID-19 adalah penyebab kurang optimalnya pelaksanaan PPKM. Kurang pahamnya masyarakat akan kegiatan PPKM dan juga mengenai permasalahan COVID-19 mengakibatkan masyarakat abai akan peraturan yang diberikan. Di samping itu, rasa bosan akan pemberlakuan PPKM yang tidak merata serta kurangnya aturan mengenai pengawasan pelaksanaan PPKM menyebabkan masyarakat dengan mudah melanggar aturan yang berlaku. Kelonggaran aturan selama pelaksanaan PPKM di beberapa wilayah juga menjadi salah satu faktor pendukung kurang optimalnya pelaksanaan PPKM di Indonesia. Di samping itu, pembatalan PPKM level 3 atau PPKM Nataru juga menimbulkan perdebatan. Sebanyak 14 responden menyatakan setuju pembatalan PPKM level 3 atau PPKM Nataru tersebut, sedangkan sebanyak 15 responden menyatakan tidak setuju. Faktor adanya kegiatan vaksinasi yang telah dilaksanakan secara meluas, serta peraturan mengenai wajib menggunakan masker di luar rumah merupakan faktor pendukung pembatalan PPKM Nataru. Adanya pemberlakuan peraturan tersebut dapat mencegah masyarakat akan penularan kasus COVID-19 di Indonesia. Hal tersebut dibuktikan dengan penurunan angka kasus COVID-19 di Indonesia. Disampaikan oleh juru bicara Satgas Penanganan COVID-19, Wiku Adhisa Smito, salah satu alasan dibatalkan pemberlakuan PPKM level 3 se-Indonesia adalah dikarenakan kondisi seluruh daerah tidak sama dan tidak semua daerah memberlakukan PPKM level 3. Berdasarkan survei yang kami lakukan, sekitar 27,6% responden menjawab daerah mereka memberlakukan PPKM Nataru dan 72,4% menjawab tidak memberlakukan PPKM Nataru di daerah tempat tinggal mereka. PPKM ini diberlakukan untuk mencegah peningkatan kasus COVID-19 di Indonesia saat liburan Natal dan Tahun Baru. Namun, menurut survei yang kami lakukan, ada sekitar 60% orang merasa bahwa PPKM ini di daerah tempat tinggal mereka tidak mampu mencegah adanya peningkatan kasus COVID-19. Masyarakat juga diharapkan dapat mengikuti aturan ini agar kasus COVID-19 di Indonesia tidak mengalami peningkatan. Aturan PPKM Nataru wajib dipatuhi oleh seluruh masyarakat. Jika ditemukan terdapat pelanggaran, maka akan diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan dalam perundang-undangan. Masyarakat juga diperlukan dalam penegakan aturan PPKM Nataru agar tujuan diberlakukannya aturan ini dapat tercapai. Sekian asumsi kali ini, saya Nadifa Nadia pamit undur diri, salam Persma.